A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan detik-detik yang penuh berkah dalam prosesi khutbah Jumat kita pada siang hari ini untuk kembali mengkhusyukkan hati dan pikiran kita, bersyukur terhadap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tentunya tidak hanya untuk diri kita pribadi, namun rahmat dan karunia Allah itu juga tidak kurangnya melimpah kepada orang-orang tercinta di sekeliling kita, kepada pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, karib kerabat dan orang-orang lainnya yang kita cintai. Semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah yang harus dan menuntut syukur kita, terima kasih kita kepada Allah jika kita ingin nikmat tersebut dikekalkan serta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan prinsip ini bahwa penambahan nikmat berbanding lurus dengan sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hilangnya nikmat dan berganti dengan azab itu berbanding lurus juga dengan sejauh mana ketidakterima kasihan kita, ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menfirmankan dan mengingatkan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sudah sering kita dengar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya akan aku tambah kenikmatan itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kalian kufur, ingkar, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, maka ingatlah kata Allah bahwasanya azabku amatlah pedih. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan detik-detik prosesi khutbah ini untuk mengingat segala kenikmatan Allah, bersyukur dan melupakan sejenak berbagai macam hiruk pikuk dunia di belakang kita. Selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung teladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, yang dari mereka kita mendapatkan kelanjutan dari ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW, dan juga semoga juga melimpah untuk kita umat baginda Muhammad SAW. Selanjutnya khatib tentu saja tidak henti-hentinya dan tidak lupa untuk mengingatkan diri khatib sendiri dan kita bersama untuk tidak pernah berhenti dan lupa dalam menjadikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan kita bersama yang akan kita genggam sampai akhir hayat di kandung badan. Dan tidak itu saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk juga mewariskannya kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita. Jadi warisan yang utama yang diperintahkan Allah bukanlah harta benda, bukanlah materi, akan tetapi bagaimana memastikan mereka semuanya kelak juga bisa wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya jaminan kita akan mendapatkan hasanah di dunia, kebaikan dan kebahagiaan di dunia, juga hasanah fil akhirah, kebahagiaan di hari akhirat. Dan tidak itu saja, Allah menjamin bagi orang-orang yang mewariskan keimanan kepada anak cucunya bahwa mereka kelak akan dihimpun bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk
dengan umat Rasulullah yang bisa nanti berhimpun, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Landasan khutbah Jumat singkat kita pada siang hari ini akan kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr mulai ayat 18 sampai ayat 20. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian manusia, sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan di masa yang lampau, liwat, untuk kepentingan persiapan dari apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang ke-19 Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akibatnya Allah jadikan dia juga lupa terhadap dirinya. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah atau orang-orang yang lupa kepada diri mereka, dikarenakan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menegaskan satu prinsip yang sangat penting yang memisahkan secara tegas antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-Nya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak pernah sama dan tidak akan mungkin sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga, mereka itulah, hanya mereka itulah yang betul-betul mendapatkan kemenangan, bukan kelompok atau bukan golongan selain penghuni surga. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat rahimahullah, rangkaian ayat yang sungguh luar biasa menyentak pemahaman kita dan menyentak kalbu kita untuk senantiasa kita tidak boleh melupakan satu hal yang amat penting dalam kehidupan kita di atas dunia ini, yaitu prinsip yang diistilahkan oleh para ulama dengan muhasabatun nafs, yaitu prinsip melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah, melihat ke dalam diri kita. Sudah apa sejauh umur kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini, yang sudah kita tabung betul-betul sebagai bekal kita menghadapi hari akhirat nanti. Umur kita yang 15 tahun, yang masih 20 tahun, yang sudah 30 tahun, 40, 50, bahkan lebih dari 60 tahun, sudahkah kita sering untuk merenungkan di tengah malam, di saat semua orang sedang tidur, atau di saat-saat penting, di saat-saat kita berada pada kondisi sendirian, sudah pernahkah atau sudah seringkah kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan selama puluhan tahun hidup yang dianugerahkan Allah ini dalam rangka untuk mempersiapkan dan mencari tahu apa yang masih harus kita maksimalkan di sisa-sisa hidup
yang entah kapan akan berakhir ini. Prinsip ini hadirin yang dimuliakan Allah merupakan prinsip yang dianjurkan oleh Islam tidak saja sekali dalam setahun. Jadi kalau orang sering seakan-akan menjadikan momen muhasabah itu hanya momen tahunan, setiap mau pergantian tahun maka diajak untuk bermuhasabah. Sebetulnya tidak sama sekali. Prinsip muhasabah adalah prinsip berkelanjutan. Bisa jadi dia harus kita lakukan sebulan sekali, sepekan sekali, bahkan tidak jarang para sahabat Nabi menjadikannya sebagai agenda rutin sehari sekali. Setiap kali mereka akan tidur di malam hari, maka mereka melakukan muhasabah, mereview aktivitas mereka dalam sehari, mana yang sudah bisa dijadikan sebagai tabungan akhirat, mana yang hanya terbuang percuma saja karena habis untuk urusan dunia semata. Mereka melakukan itu dalam rangka melaksanakan firman Allah yang kita bacakan tadi, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri memperhatikan setiap saat, kata Allah. Karena firman itu tidak diikat dengan waktu tertentu. Allah tidak mengatakan dalam ayat itu hendaklah memperhatikan amalan-amalan kita sekali setahun, sekali sebulan, tidak. Tetapi disampaikan dalam konteks umum yang menunjukkan setiap saat dia bisa dilakukan. Dan yang menarik hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa perintah untuk melakukan muhasabah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah dua perintah, diapit oleh dua perintah lain yang sangat penting, yaitu bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat sekali lagi ayat tersebut dengan cermat, ayat itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kepada Allah, kemudian perintah untuk muhasabah tadi, dan dilanjutkan kembali dengan perintah yang sama dengan yang pertama, yaitu wattaqullah, sekali lagi innallaha khabirum bima ta'malun. Perintah yang satu diapit dengan dua perintah yang sama yang sangat penting. Tentulah tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala membuat redaksi ayat seperti yang demikian. Akan tetapi menurut para ulama, hal itu menunjukkan tidak saja begitu pentingnya kegiatan untuk melakukan evaluasi diri, sehingga dia sampai harus diapit dengan dua perintah takwa, tetapi juga Allah ingin menunjukkan bahwa kegiatan melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri tadi haruslah dalam rangka atau kerangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan muhasabah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, melakukan muhasabah namun hanya untuk tujuan-tujuan keduniaan. Bagaimana meningkatkan harta di masa yang akan datang? Bagaimana meningkatkan kepopuleran kita di masa yang akan datang? Bagaimana kita menjadikan diri kita semakin termasyhur di kalangan orang dan tujuan-tujuan keduniaan lainnya? Bukan itu yang dituju. Akan tetapi Allah mengapit perintah itu dengan dua perintah takwa untuk menyadarkan kita bahwa aktivitas muhasabah betul-betul harus dilakukan dengan kerangka untuk mendapatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, di ayat yang ke-19 Allah menegaskan atau menceritakan satu kondisi yang sangat penting juga untuk kita maknai bersama, yaitu kelanjutan dari akibat orang yang tidak suka dan tidak sering melakukan prinsip evaluasi diri ini. Yang terjadi adalah seperti yang difirmankan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dijadikan Allah juga lupa terhadap dirinya. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala
ini adalah akibat dari kita jarang melakukan prinsip muhasabah ini. Sehingga kita sering merasa kehilangan kendali. Kita sering terasa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita jarang melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Yang akibatnya ketika kita mulai melupakan Allah, keluar dari syariat Allah, keluar dari rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akibat buruknya balik kepada diri kita sendiri, yaitu Allah jadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan lupa terhadap diri sendiri tentulah bukan berarti bahwa Allah menjadikan kita gila, menjadikan kita linglung, tidak ingat lagi kepada diri kita dan sekeliling kita. Tentu bukan itu. Karena orang-orang yang jarang melakukan evaluasi diri pun tidak jarang secara keduniaan mereka semakin melejit, semakin kaya, semakin terkenal, semakin masyhur. Akan tetapi akibat dari kemasyhurannya itu justru akan mengantarkan dia kepada akibat yang jelek. Akibat banyak harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tetapi karena kelupaan kepada Allah justru akan berbalik menjadi senjata makan tuan bagi orang tersebut. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya adalah Allah jadikan orang tersebut lupa terhadap prioritas dirinya. Dia tidak lagi bisa membedakan mana aktivitas yang penting untuk masa depan di hari akhirat dan mana yang sebetulnya hanya sekedar habis di dunia ini. Sehingga menjadikan orang tersebut sangat-sangat bersemangat dalam mengejar dunia karena dia menjadi lupa dengan prioritas atau hal yang terpenting bagi dirinya yang sebetulnya, yaitu mengejar akhirat, bukannya mengejar dunia. Tetapi orang yang dijadikan lupa oleh Allah dijadikan berpikir sebaliknya. Dia menganggap bahwa dunia dengan segala kegermelapannya ini itulah yang akan dia kejar. Sebaliknya dia abaikan akhirat dengan segala macam bentuk kesulitan dalam beribadah, pengorbanan dalam beribadah dan lain sebagainya, dia tinggalkan itu. Inilah maksud yang disampaikan oleh para ulama tafsir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia lupa terhadap dirinya, dan itu akibatnya adalah karena jarang melakukan muhasabatun nafs. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, yang dengan ini kita akan tutup khutbah Jumat kita yang singkat ini. Kita selalu harus mengingat bahwa sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh para motivator, bahwa ajal atau maut yang setiap saat akan mendatangi kita itu bukanlah perkara nomor urut, melainkan perkara nomor cabut. Artinya Allah tidak pernah menetapkan bahwa ajal akan diurut berdasarkan usia seseorang. Yang tua akan lebih duluan meninggal, yang muda akan lebih belakangan meninggal. Tidak sama sekali. Namun ajal adalah perkara nomor cabut yang siapa saja tanpa dia inginkan dan tanpa dia sangka-sangka bisa keluar cabutannya, sehingga dialah yang akan dihampiri oleh malakul maut. Terakhir, bersama-sama marilah kita renungkan apa yang disampaikan atau nasihat yang ditinggalkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah kedua yang sangat terkenal ini. Beliau memesankan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian akan dihisab oleh Allah kelak pada hari akhirat atau di padang mahsyar. Wazinu amalakum qabla an tuzana alaikum. Timbang-timbanglah amal soleh kita sendiri di dunia ini terlebih dahulu sebelum nanti kita betul-betul menghadapi masa penimbangan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna malakal maut qad takhattakum ila ghairikum fasayatakhatti ghairakum ilaikum.
Dan ketahuilah atau ingatlah kata Sayyidina Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya hari ini malaikat maut boleh jadi dia melangkahi kamu untuk mencabut nyawa orang lain yang ada di samping. Tapi jangan lupa bahwa suatu saat di masanya nanti dia akan balik melangkahi orang lain untuk sampai kepada kita dan mencabut nyawa kita. Fakhudhu hidrakum, kata Sayyidina Umar bin Khattab, maka waspadalah terhadap diri kalian masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah